Saya Binat Nurman dari Titik Nol Soekarno. Saya ingin menceritakan bagaimana asal usulnya saya punya kesimpulan bahwa Soekarno, proklamator kita, Bapak Bangsa, dilahirkan di Ploso 6 Juni 1902. Pada tahun 2019 saya memiliki bahan tentang rumah masa kecil Soekarno dan dugaan Soekarno lahir di Ploso. Jadi dugaan bahwa Soekarno masa kecilnya di Ploso itu adalah pendapat dari Dian Soekarno, itu buku tahun 2013. Setahun sebelumnya, tahun 2012, ada seorang akademisi yaitu Profesor Tadjur Rizal melakukan riset tentang Soekarno di Ploso dan melahirkan sebuah dugaan bahwa Soekarno lahir di Ploso. Jadi berangkat dari dua hal itulah, bahwa ada dugaan Soekarno lahir di Ploso, ada pandangan bahwa Soekarno masa kecilnya ada di Ploso. Itu saya berangkat melakukan observasi yang pertama pada bulan Oktober 2019. Saya melakukan riset dokumen, arsip, tulisan-tulisan, kemudian juga melakukan penelusuran berdasarkan kesaksian dan narasumber di desa setempat. Yang kemudian yang kita kenal dengan cerita tutur masyarakat itu. Nah, dari upaya-upaya itulah kemudian pada tahun 2023, kira-kira setelah 4 tahun observasi dan riset dan juga penelusuran ke lapangan, saya berani menyimpulkan bahwa Soekarno itu lahir di Ploso 6 Juni 1902. Kemudian pada setahun kemudian masyarakat Ploso menggelar kirap pada tanggal 23 Juni 2024, itu menggelar kirap Titik Nol Soekarno yang pertama kali. Dan setahun sebelumnya, bahan-bahan yang saya peroleh itu, bahan dari observasi, kemudian dari riset data, penelusuran di lapangan, itu menjadi bahan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Dan kebetulan pada tahun itu juga Jombang sudah punya tim ahli cagar budaya atau TACB yang bisa membantu untuk mengkaji bahan-bahan temuan saya itu. Nah, karena pihak tim ahli cagar budaya Jombang inilah yang punya wewenang untuk merekomendasi penetapan sebuah situs cagar budaya. Nah, kemudian dari situ kita berproses terus untuk ke arah penetapan. Kami juga dari pihak TACB Dinas itu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Soekarno, baik dari jalur ayahnya yang berada di Blitar, Kediri, kemudian juga dari jalur ibunya yang berlatar belakang dari Bali. Kemudian juga kita ke Jakarta, ke anak-anaknya Soekarno. Nah, kita sudah bertemu antara keluarga pihak Soekarno dari Yayasan Pendidikan Soekarno, pihak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, TACB Jombang, dan saya sebagai penggerak Titik Nol Soekarno. Hari ini kita akan ke lapangan, kita akan terjun langsung ke lokasi, ke titik-titik yang berkaitan dengan sejarah Soekarno selama hidup di Ploso, yaitu sejak zaman lahirnya tahun 1902 sampai 1907 ketika Soekarno meninggalkan Ploso menuju Sidoarjo.
Saya Binhat Nurrohmat dari titik nol Soekarno. Saat ini saya berada di bekas rumah di mana Soekarno dulu dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1902 di Ploso. Rumah ini berada di sebuah gang buntu di daerah Rejo Agung, Ploso, Kabupaten Jombang. Tidak jauh dari terminal Ploso posisinya. Nah, di rumah inilah dulu Soekarno dilahirkan. Rumah ini dulu berdinding setengah tembok ya, kemudian setengahnya lagi adalah orang sini mempunyai sese atau anyaman bambu, kemudian beratap genting. Nah, di rumah ini Soekarno dilahirkan. Nah, saya ingin menjelaskan sebentar tentang bagaimana dulu kondisi rumah ini. Dari sebuah foto hitam putih yang diambil tahun 1964 di buku Soekarno My Friend, terbitan tahun 1971 karangan Cindy Adams. Di situ memasang satu foto hitam putih yang menampakkan beberapa orang berfoto di depan, persis di depan rumah ini. Persis di sini, posisinya dari sini ke sana. Nah, di dalam foto itu tampak Cindy Adams, penulis biografi Bung Karno, dan kemudian di sebelah kanan Cindy Adams itu ada seorang tua namanya Joyo Dipo, itu teman main Soekarno dan teman sekolahnya Soekarno di masa kecil di Ploso. Nah, di sebelah kirinya itu ada ibu-ibu tua yang kemudian kita kenal sebagai Mbok Suwi atau disebutnya Ibu Sosro. Nah, Mbah Joyo maupun Mbok Suwi ini setelah kita lacak, akhirnya ketemu profilnya, kita ketemu di mana mereka tinggal dan di mana kuburannya. Nah, pada tanggal 6 Juni 1902, Soekarno dilahirkan di sini. Di dalam proses kelahiran itu, kita bayangkan di sini kamarnya ya, ini. Itu dibantu oleh seorang kakek yang bernama Ki Suro Sentono atau Mas Kiai Suro Sentono, itu yang membantu persalinannya. Nah, kemudian ari-arinya itu yang menanam itu namanya Sumojani. Nah, kemudian kita ketahui oleh peneliti sebelumnya, Mbah Suro Sentono itu siapa sebenarnya? Mbah Suro Sentono itu ternyata aslinya orang Kabuh, punya rumah di Jombang, kemudian meninggal di Yogyakarta dan makamnya ada di Jogja. Nah, Mbah Sumojani ini nama sudah dikenal tapi gelap. Nah, tapi kemudian dalam penelusuran saya sejak tahun 2019 sampai 2024 itu ketemu profilnya. Siapa Sumojani itu? Sumojani itu ternyata tinggal di daerah Geneng di Kota Jombang, meninggal tahun 1969. Di Geneng juga di Jombang dan dimakamkan di sana. Kita sudah ketemu foto dirinya, kemudian foto rumahnya dan juga foto kuburannya. Nah, jadi begitu cerita tentang rumah ini seperti apa bentuknya. Kemudian dalam proses kelahirannya Soekarno itu dalam perselinannya dia dibantu oleh siapa saja. Nah, Soekarno tinggal di sini sampai sejak tahun 1902 dilahirkan itu sampai 1907. Nah, 1907 pindah ke Sidoarjo. Nah, terus bagaimana rumah ini kemudian? Jadi dari data yang saya bisa peroleh sampai bulan Juli 2024 ini, bahwa rumah ini setelah Pak Kenny meninggalkan itu tahun-tahun 30-an itu dihuni oleh seorang polisi namanya Pak Dawam. Nah, Pak Dawam, seorang polisi pegawai pemerintah yang kemudian tinggal di sini. Kemudian pada tahun 40 itu berganti penghuni namanya Mbah Ali Rifai. Mbah Ali Rifai itu menempati rumah ini sampai tahun 60. Jadi tahun 40 sampai tahun 60. Jadi sekitar 20 tahun.
Setelah Mbah Rifai meninggalkan rumah ini kemudian dihuni oleh Mbah Rifai itu seorang pegawai Bank BRI di Ploso. Kemudian tahun 60 Mbah Rifai pindah ke tempat lain, rumah ini dihuni oleh Mbah Minto namanya. Mbah Minto itu seorang pegawai kereta api di stasiun kereta api di Ploso ini. Nah, Mbah Minto ini tinggal dari tahun 60 sampai tahun 76. Beliau pensiun pulang ke Madiun sana. Nah, tahun 76 sampai tahun 1990 itu rumah ini dihuni oleh Pak Sulkan, seorang penjahit. Kemudian oleh Pak Karis namanya. Pak Karis itu orang Rejoagung juga, tetangga dari rumah ini sebelah sana, Pak Karis itu. Nah, kemudian dihuni lagi sejak tahun 90 dihuni oleh yang namanya Selamat Salam namanya. Selamat Salam. Selamat Salam ini cucu dari Pak Haris. Nah, itu tinggal sampai 2012 di rumah ini dan meninggal di rumah ini, Mas Selamat Salam. Nah, tahun 2013, setahun setelah Pak Selamat Salam itu meninggal, rumah ini roboh total, ambruk secara alamiah gitu kan. Nah, tetapi untungnya fondasinya masih tertinggal, termasuk bagian-bagian rumah juga masih kita simpan, kita rawat. Nah, yang tersisa dari bangunan rumah ini yang masih utuh adalah kamar mandi dan sumur. Nah, ini masih tersisa. Nah, ini bagian dari rumah ini. Oke. Nah, dari foto hitam putih yang ada di bukunya Cindy Adams itu, masih ada lagi yang bisa kita saksikan jejaknya sampai sekarang, yaitu 2 pohon mangga di sisi kanan dan kiri rumah. Nah, ini pohon mangga gadung. Ini sudah tahun 64, ini sudah besar. Nah, ini mangga gadung. Jadi saya kira pohon ini disaksikan juga oleh Soekarno pada tahun 1902 itu sampai 1907. Ini dan pohon mangga gadung yang di sebelah kanannya itu. Nah, itu juga itu dalam foto Cindy Adams tahun 64 sudah kelihatan. Nah, di mana ari-ari Soekarno ditanam oleh Mbah Sumojani? Sini. Menurut keterangan warga lokal yang ada di sekitar Gang Buntu di Rejoagung Ploso ini, di sisi kanan rumah inilah ari-ari Soekarno ditanam oleh Mbah Sumojani. Disinilah ditanam ari-ari proklamator kita, Soekarno, Bapak Bangsa kita, pada tanggal 6 Juni 1902. Jadi begitu beberapa keterangan saya yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil penelusuran saya selama sekitar 5 tahun. Saya Bin Hadromat dari Titik Nol Soekarno. Salam.